Ya, welcome back guys. Welcome back to my channel. Sebelum kita masuk ke topik kali ini, sedikit sekilas price action aja ya guys. Bitcoin masih berkutat di 19.000 nih, masih belum bergerak-gerak dari support sama resisten. Walaupun di chart kita lihat di ini ya, volume sempat mengecil di fase konsolidasi dan ini terbang ke atas ini. Sepertinya karena ini membentuk asymmetrical triangle guys. Mungkin kalau kalian masih belum familiar dengan asymmetrical triangle ini akan saya bahas di konten berikutnya mungkin. Saya hanya ingin kali ini menjawab pertanyaan di grup nih guys, karena di grup ini ribut masalah gap. Minggu lalu kan di Bitcoin pump pada weekend, sedangkan kita kalau pump on the weekend pasti akan memunculkan gap dong pada si CME futures. Nah kita lihat di sini, memang sih di 4 hourly candle terbentuk gaps di sini, tapi kalau 1 day candle not so much guys, there is no gap. Gapnya udah keisi malah. Lihat nih for hourly candle. Ya memang muncul gap. Keisi apa enggak kita lihat ya dari historical aja. Ini saya lihat. Kalau ini beneran nggak diisi, ada gaps yang sangat signifikan yang sampai sekarang belum terisi guys. Yaitu gap pada ini wait, saya ini dulu. Gap pada 9.000, ini guys 9.600, 9.800. Ini kita belum ini ya, fill the gap, hanya saja menyentuh dikit, nggak close di gap, cuma hanya di 9.800 top. Dan juga ada gap juga yang belum ke fill, yang ke fill setengah juga nih pada 10.600. Lalu ini 11.060, ini ke fill setengah juga guys. Ini ke fill penuh, ini ke fill penuh, dan ini apakah ini anus setengah juga atau ke fill penuh seperti dua yang belakang. Cuman kalau untuk jadikan gap itu ini ya guys, terlalu riskan sih menurut saya, karena memang ada beberapa yang gap itu perlu diisi, seperti gap yang pas March kemarin kan. Jadi orang membeli Bitcoinnya untuk fill the gap itu. Lalu yang paling ini Xi Jinping pump guys. Xi Jinping pump pada 24 Oktober tahun lalu sudah pump, mereka pelan-pelan market mengisi fill gap-nya. Terus ini juga yang pas rally di 2019 tahun lalu ya guys, naik pump, tapi marketnya untuk menutup gap-nya kembali nih. Rata-rata gap-nya di fill, tapi yang gap signifikan dua ke belakang itu cuman ada ini guys, dia ke fill setengah tapi nggak ke fill full. Nah mungkin kalian agak bingung ya dengan penjelasan gap apa, terus full itu apa, kenapa itu penting. Ini sama kayak saham guys, jadi traditional market seperti hedge fund dan institutional investor kan, dia nggak punya ledger mereka sendiri guys. Mereka nggak punya cold wallet mereka sendiri, mereka nggak trading di exchange, tapi mereka trading di ini ya, institutional product seperti CME. Nah di CME ini cash shell guys, not Bitcoin shell. Jadi Bitcoin-nya tidak ada underlying aset Bitcoin yang membackup Bitcoin itu. Untuk backup dari Bitcoin itu pun menurut saya di institusional juga agak percuma, soalnya ini kan trading futures, sedangkan nilai spot itu berdasarkan price dari future Bitcoin, karena kita belum tahu nilai Bitcoin ini, satu Bitcoin itu berapa, kan masih di tahap price discovery.
Jadi ya ada plus minusnya guys, apalagi kalau di trading kan apalagi kalau di tradisional ini ya, tradisional market. Traditional market tradingnya 24 hours guys, tidak 24 hours guys, dan juga tidak 24/7 all week, all day long. Jadi Sabtu dan Minggu close. Nah, pemunculan gap ini ketika supply and demand-nya habis ketika weekend karena di pump parah. Namun ketika weekdays pas open market dan tidak harga CME udah beda sama dengan harga spot. Otomatis untuk membalikkan supply and demand-nya para CME itu berspekulasi untuk price-nya to go down untuk fill the gap misalnya kalau harga naik. Jadi ya begitulah guys, tapi itu jadi self-fulfilling prophecy juga guys. Kenapa? Karena memang di Bitcoin ini di CME ini nggak underlying asset. Justru karena tidak ada underlying asset yang di backupnya ini, karena cuman cash settle aja yang price Bitcoin aja yang ditradingkan, nggak ada jaminan aset di belakangnya. Susah untuk nge-fill the gap ini. Kenapa? Karena aset aslinya tuh udah dibeli, udah diborong sama-sama kemarin MicroStrategy, terus yang terbaru ini Paul Tudor Jones, kemarin bilioner, terus BlackRock, CIO. Jadi untuk membalikan price untuk fill the gap secara penuh ya. Kalau setengah sih masih ada kemungkinan di sini. Kalau secara full untuk membalikan price dengan kapital sebanyak itu, apalagi dengan public treasury yang seperti yang saya jelaskan kemarin, ada beberapa company yang masuk di balance sheet mereka, otomatis susah untuk menggerakkan pasar ini, walaupun memang cukong-cukong ya, yang di parallel semua yang ada di CME ini, nggak bisa dipungkiri. Ya, that's it guys, itu penjelasan saya. Mungkin di sini ada artikel yang bagus nih, check out di Cointelegraph, mungkin saya akan link di deskripsi di bawah. Nih, for price to fill the gap, you need a lot of volume, both of bids on offer. Nah, ini guys, sudah saya bilang tadi. Jadi kalau memang full accumulation seperti 2000 pada ini nih, misalnya nih. Pada bukan Corona Dam yang pas, nah ini pas ini guys, pas Bitcoin ini bulan Agustus September kemarin, mereka kan hanya setengah nge-fill gap ya, nggak full. Kenapa? Karena udah ada accumulation di sini. Nah, walaupun dia bisa membring the price down, tapi dia nggak bisa memanipulasi supply dari Bitcoin-nya itu. Sedangkan ini udah diakumulasi sejauh-jauh hari sama Wells-nya kan. Sama seperti ini, ini kontradiksinya ya, maksudnya case yang terbalik. Nah, di sini kan di-pump pada weekend kan guys. Nah, dan CME itu ibarat dalam tanda kutip ketinggalan kereta lah. Gimana cara mereka untuk mengembalikan kereta itu kan. Nah, di sini there is no accumulation di sini guys. Tiba-tiba pump aja gitu. Ya otomatis keisi sama the gap. Jadi kita harus lihat dari ininya juga guys, time frame-nya juga. Terus sama volume. Tadi di sini dijelaskan kan volume. Kalau kalian ingin trading berdasarkan indikator CME gaps. Oke guys, kalau udah paham, mungkin bisa di like, subscribe, share. Kalau nggak suka ya silakan di dislike. See you in the very next content. Bye for now.